Dan ini diantara peristiwa bagaimana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk memukul batu, ya, yang dengan pukulan itu memancarkan air, dan jumlahnya ada 12. Ini memberi isyarat bahwa satu, Allah memberi mukjizat, karena nggak mungkin ini dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian yang kedua, jumlah 12 ini juga memberi isyarat jumlah kabilah yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel. Berarti setiap suku atau kabilah itu juga punya pimpinan masing-masing. Jadi Nabi Musa komandan utama, ya. Dan masing-masing pimpinan bisa mengatur warganya. Nah, ini untuk sekilas saja biar kita tidak lupa bahwa yang kita baca sejarah Bani Israel. Nah, yang penting juga nanti bagaimana mengambil hikmah dan pelajaran dari membaca ayat ini bagi kita sebagai umat Islam. Nah, nanti kita bisa merenungkan, ya, karena ayat ini ada kesan hanya sebagai sejarah, seakan-akan peristiwa masa lalu yang tidak menyentuh masa kini. Nah, ini yang keliru, bahwa apapun ayat dalam Al-Quran, walaupun bentuknya sejarah, bentuknya cerita, bukan hanya sekedar dongeng yang dibacakan, tapi bagaimana cerita dan kisah ini kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita menjalani hidup di dunia, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Sukun yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi rahmat oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian pada subuh, dan terakhir nanti ditutup dengan sarapan bersama yang insya Allah telah disediakan oleh hamba Allah jamaah Masjid Baitul Sukun. Insya Allah beliau mendapat ridho dari Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Di tengah-tengah kita terhadir Ustaz rutin yang selalu mengisi kajian pada subuh, yaitu beliau Ustaz Furqan Hasbi LCMPD yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti akan memberikan kajian pada subuh. Sampai saat ini sudah sampai halaman 130, yaitu surat Al-Tafsir surat Al-Baqarah ayat 60. Untuk meningkat waktu, marilah
Kajian baca subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Haji Sultan Asbi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan berselawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, dan diantaranya menyampaikan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dan sudah kita baca secara bertahap dari ayat 1 sampai ayat 59, dan hari ini kita akan melanjutkan ayat 60 yang di dalam buku di halaman 130. Kita baca satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Terjemahan di halaman 131. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah dengan tongkatmu batu itu, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari rezeki pemberian Allah, dan janganlah kamu melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di bumi. Sebelum baca keterangan ringkas dan tafsirnya, untuk mengingatkan kembali bahwa ayat 60 ini masih sangat erat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi masih bersambung, berseri dari ayat 60, dari ayat 40. Jadi kita sudah membaca tentang Bani Israel, dan ini diantara peristiwa bagaimana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk memukul batu, ya, yang dengan pukulan itu memancarkan air, dan jumlahnya ada 12. Ini memberi isyarat bahwa satu, Allah memberi mukjizat, karena nggak mungkin ini dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian yang kedua, jumlah
12 ini juga memberi isyarat jumlah kabilah yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel. Berarti setiap suku atau kabilah itu juga punya pimpinan masing-masing. Jadi Nabi Musa komandan utama, ya. Dan masing-masing pimpinan bisa mengatur warganya. Nah ini untuk sekilas saja biar kita tidak lupa bahwa yang kita baca sejarah Bani Israel. Nah yang penting juga nanti bagaimana mengambil hikmah dan pelajaran dari membaca ayat ini bagi kita sebagai umat Islam. Nah nanti kita bisa merenungkan, ya, karena ayat ini ada kesan hanya sebagai sejarah, seakan-akan peristiwa masa lalu yang tidak menyentuh masa kini. Nah ini yang keliru, bahwa apapun ayat dalam Al-Quran, walaupun bentuknya sejarah, bentuknya cerita, bukan hanya sekedar dongeng yang dibacakan, tapi bagaimana cerita dan kisah ini kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita menjalani hidup di dunia, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Amin. Baik, kita baca dulu keterangan ringkas. Dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat lain yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi setiap mengawali menyebut kata kenikmatan. Memang dari awal Allah sudah meminta Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru nikmati. Wahai Bani Israel, ingat nikmatku. Nah itu diawali dari ayat 40, dan terus nikmat demi nikmat Allah berikan kepada Bani Israel. Tetapi mereka mengingkarinya, yaitu ketika mereka keluar dari Mesir menuju padang teh. Jadi kita membayangkan perjalanan bahwa Nabi Musa memimpin Bani Israel yang jumlahnya 12 suku. Maka untuk berapa personalnya, orangnya, berapa jumlahnya nggak tercatat ya. Tapi intinya ya banyak. Jadi bahwa kemenangan Bani Israel adalah dengan meninggalkan wilayah penjajahan atau kezaliman, tempat Fir'aun, kekuasaan Fir'aun yang telah menzalimi Bani Israel. Jadi kemenangan Bani Israel tidak menaklukkan kekuasaan Fir'aun, tapi justru keselamatan, meninggalkan wilayah itu juga kemenangan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, itu adalah keselamatan. Ini juga bisa kita ambil. Ini kalau kita tinggal di sebuah wilayah atau tempat yang kita sendiri tidak nyaman, tidak aman untuk taat kepada Allah karena gangguan-gangguan di warga setempat, di lingkungan setempat, boleh kita pindah. Jadi kalau bahasa Nabi hijrah. Nah ini hal-hal semacam ini juga biar kita jangan terlalu kaku. Pokoknya saya harus di sini dan mati hidup di sini, mati rela mati, ya betul. Tapi kalau madorot kematiannya itu lebih besar, harus mencari kehidupan dan keselamatan. Jadi jangan merasa hebat, siap mati, dan itu adalah suatu kebaikan. Belum tentu. Nabi Musa dengan Bani Israel
melawan Fir'aun nggak mampu, ya pergi gitu. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan kaum Quraisy tidak mampu, ya hijrah. Nah ini harus bisa diambil pelajaran. Jadi tidak serta-merta kemenangan itu harus melawan, tapi boleh kemenangan dengan menghindar, dan itu untuk mencari keselamatan dan kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian di sini perjalanan keluar dari Mesir menuju padang teh. Mereka kehausan karena terik panas matahari. Yang kita bayangkan bukan hanya orang dewasa, bukan hanya laki-laki yang membersamai atau yang pergi, pindah, hijrah, ya. Ini ada kaum wanita, ada anak-anak, ada orang yang sudah tua, dan berbagai macam, karena ini sudah perpindahan besar-besaran. Semua orang ingin mencari selamat. Nah, jadi kalau sekedar mengkaitkan dengan zaman sekarang, bahwa gencatan senjata di Palestina bagi kaum muslimin di jalur Gaza ini adalah kemenangan, walaupun korbannya sudah sangat banyak, ya, bangunan-bangunan hancur, tapi berhasil menghentikan serangan dari Israel. Itu bagian daripada kemenangan. Jadi kemenangan memang tidak selamanya lawannya habis atau hancur. Jadi kemudian mereka sekarang pada bisa pulang kampung, walaupun rumahnya sudah banyak yang tidak layak ditempati, tapi mereka kembali ke lokasi. Nah, ini hanya untuk mengkaitkan saja. Jadi biar tidak melihatnya itu adalah kekalahan Gaza, kekalahan umat Islam. Jadi menilainya sisi yang lain, menghentikan perang dan berhasil terjadi gencatan senjata, itulah sebenarnya salah satu bentuk kemenangan yang diraih oleh pihak kaum muslimin di jalur Gaza. Kemudian dilanjutkan, lalu mereka minta tolong kepada Musa. Kalau zaman kita sekarang musim paceklik, musim kering, musim kemarau yang cukup panjang, lalu kita adakan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Beberapa saat yang lalu, karena cukup lama panas, ya, cukup lama kemarau, tidak kunjung datang, tidak turun hujan, hanya diadakanlah sholat istisqa. Kita beberapa saat yang lalu itu melakukannya. Nah, kalau yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah berdoa, ya. Jadi maka Musa berdoa kepada Tuhan supaya menurunkan air untuk mereka. Lalu Tuhan pun kabulkan doanya. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hari Jumat, ya. Kemudian ada jamaah kaum muslimin yang mengadu tentang keringan di wilayahnya, lalu dalam sholat Jumat, dalam khutbah Jumat berdoa minta hujan. Jadi minta hujan tidak selamanya bentuk langsung sholat istisqa, tapi doa istisqanya saja pun ada, atau bisa bahkan kadang cukup. Jadi minta hujan cukup dengan doa, seperti Nabi Musa yang meminta air. Kalau Nabi Muhammad SAW minta hujan, intinya adalah kebutuhan air dan terkabul, ya. Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk memukul batu dan memancarkan air
Kalau Nabi Muhammad SAW ketika sedang khutbah Jumat berdoa, lalu saat sholat sudah mulai mendung, artinya ya terkabul dan prosesnya cepat. Bahkan kemudian hari hujan terus menerus. Nah, ini artinya mendapatkan jawabannya melebihi dari kebutuhan malah. Jadi ibaratnya butuh hujan sehari 2 hari, ini hampir sepekan hujan terus. Nah ini juga akhirnya lucunya Jumat berikutnya orang yang tadi minta hujan laporan lagi gara-gara hujan banjir. Karena betul ini memang manusia boleh kehaluan ya, diberi itu selalu ada keluh kesahnya ya. Ketika kering minta hujan, ketika hujan banjir minta dihentikan. Tapi Nabi dengan sifat rahmatan ya, penuh kasih, penuh pelayanan, berdoa juga agar hujan itu berhenti dan Allah kabulkan ya. Salah satu doa yang diajarkan untuk berhenti hujan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah ya, turunkanlah hujan hawalai di sekitar, hawalaina sekitar kami, wala alaina dan bukan turun di atas kami. Nah ini petikan dari doa pawang Islami. Jadi kalau kita lagi dalam perjalanan atau melihat hujan yang terus menerus, sementara kita sendiri pengen terhindar dari hujan, lalu kita doa, salah satu petikannya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, tapi bukan di atas kami. Intinya pas lewat orang udahan. Ini hanya sekedar sisipan, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sudah menjadi watak Bani Israel. Ini mulai penilaian terhadap watak karakter, sifat dan kebiasaan buruk ya Bani Israel. Sudah dibantu, sudah ditolong, tapi mentung. Jadi di sini memaki ya. Jadi sudah menjadi watak Bani Israel untuk memaki Musa. Kalau mereka ditimpa kesulitan, memujinya ketika dapat keluar dari Mesir bersamanya dan menyatakan menyesal atas perbuatan mereka. Jadi ternyata berat memang berhadapan dengan Bani Israel. Jadi Nabi Musa sendiri kadang repot, kalau bahasa kita ya kewalahan. Ditolong ya awalnya senang, tapi setelahnya menyesal. Bukan sekedar menyesal, mencaci maki yang nolong ini loh. Jadi mereka tidak berterima kasih, tidak memperlihatkan sesuatu yang dianggap ini menyenangkan dan menguntungkan. Jadi sebelum melewati Laut Merah ya untuk menyeberang, mereka juga sudah mencaci Nabi Musa. Jadi Bani Israel dibawa ke tepi laut, sementara Fir'aun dan pasukan bala tentaranya sedang mengejar dari belakang. Nah, orang-orang Bani Israel menganggap Nabi Musa itu edan, majnun. Itu ya diucapkan mereka juga. Kenapa? Lawang kita mau pergi dan dikejar-kejar Fir'aun, kok malah ngajaknya ke laut itu. Ini sama dengan mau bunuh diri. Otakmu di mana kan itu. Jadi mau Bani Israel itu kurang ajar. Jadi nganggap Nabi Musa itu nggak rasional. Wong lari ke laut, sampah tidak ada, kapal laut nggak ada, ngapain gitu?
Nah ini kan saat itu mereka marah-marah, Nabi Musa dicaci, dimaki. Memang kalau sekilas membingungkan juga, mau lari ke laut ya, nggak ada perahu, nggak ada alat untuk menyeberang, padahal jumlahnya ribuan orang kan. Nah tapi setelah itu Allah memukulkan tongkatnya, atau ada riwayat mengangkatnya, yang kemudian terbelahlah laut. Begitu terbelah, wah ternyata Musa penyihir. Coba ada saja ucapan-ucapan yang muncul gitu loh. Jadi selalu mencari celah untuk menyalahkan Nabi Musa. Tadi marah-marah, katanya gak ada solusi di pinggir pantai. Begitu pantainya terbelah menjadi jalan, dianggap wah Musa ini penyihir. Susah sekali. Dan itu terus, tidak ada sekali dua kali. Makanya Allah itu mengingatkan agar bersyukur Bani Israil terhadap nikmat-nikmatnya. Nah di sini coba kita ikuti ceritanya. Diriwayatkan bahwa mereka berkata, siapa yang menolong kita dari teriknya panas matahari? Lalu dinaungan awan mereka. Jadi seakan-akan Nabi Musa itu disalah-salahkan. Kok ngajaknya ke gurun gitu. Memang rewel banget. Israel lah ya, Israel. Jadi Israel, orang Malaysia kan Israel. Memang orangnya rewel. Jadi begitu melewati laut dan kemudian menyaksikan tenggelamnya Fir'aun, lalu diajak berjalan. Dari wilayah Mesir sudah keluar menuju ke Palestina, Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa. Tapi di perjalanan karena padang pasir yang panas, tandus mereka kepanasan. Jadi seakan-akan menyalahkan Musa, kenapa kita lewat sini gitu loh. Ini kan panas. Siapa yang akan mengasih minum coba? Jadi ada saja cari celah untuk menyalahkan. Kemudian Allah kirimkan awan biar tidak panas. Mereka berkata, siapa yang bisa beri makan kita? Coba ada saja. Jadi sudah diberi solusi, panas, dikirim awan seperti punya payung, jalan jadi adem, mendung gitu kan. Sudah gak panas lagi. Itu tidak kemudian bersyukur, tapi malah cari hal lain untuk menuntut. Perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh, habis panas, haus, dan sekarang lapar. Ya memang kalau diurut ceritanya wajar, perjalanannya jauh dengan jumlah yang banyak, keluarga besar, dan ya, panas, ya otomatis lelah, haus, lapar. Sebenarnya wajar saja, tapi cara menyampaikannya itu yang seperti protes. Ya, jadi sebenarnya sikap Bani Israil ini yang kurang menunjukkan bersyukurnya atas nikmat-nikmat itu. Jadi kalau kita membaca atau melihat gambaran perjalanan, mereka kepanasan, mereka kehausan, mereka lapar, itu sebenarnya wajar, manusiawi. Ya kita bisa lah merasakan perjalanan yang cukup jauh mesti lelah, lalu kadang merasa lapar, padahal kendaraan kita yang mungkin nyaman, tetap saja ada rasa lapar. Nah ini wajar, tapi caranya nih kesan mereka tidak bersyukur. Nah ini juga pelajaran buat kita. Kalau menghadapi masalah jangan mengeluh. Jadi bagaimana cara kita menyikapi masalah, ya dengan tentunya berdoa kita aja biar lebih mudah, tidak malah memprotes.
Ya kalau panas jangan mengeluh, kok panas kok ini yo. Nah ini namanya kan protes. Ya Allah telah beri panas, mesti ada manfaat dan maslahat ya, bagi umat manusia. Tapi ya Allah, kali ini hambamu butuh air hujan. Nah ini kan artinya menyikapinya bahwa panas ini juga tetap nikmat yang kau berikan, bukan ditolak kedatangan panas. Atau kebalikannya, ketika hujan deras atau hujan terus, jangan mengeluh. Wes bola-balik udahan wae. Kau ngene kita direpot umpamanya. Ini kan ungkapan orang yang tidak syukur dengan hujan. Jadi ini yang keliru. Jadi alhamdulillah hari-hari ini memang hujan terus penuh nikmat. Tapi karena saya mau punya acara, mau pergi biar tidak kehujanan, biar tidak repot, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, mohon untuk turunkan hujan di sekitar kami, bukan ketika kami lewat. Nah ini adalah menunjukkan bahwa kita tetap bersyukur terhadap hujan, tapi kita tidak menolak hujan secara langsung, tapi berharap tidak kehujanan itu. Nah ini sebenarnya sikap dan cara menghadapi masalah. Ya ketika lapar, ya Allah, Engkau telah memberi nikmat begitu banyak. Selama ini saya makan dengan kenyang, penuh rezeki, tapi untuk hari ini Engkau telah mengujiku dengan kelaparan. Anugerahkanlah rezeki kembali ya Allah. Nah ini umpamanya. Jadi biar tidak menunjukkan nikmat kenyang yang kemarin terlupakan. Seakan-akan protes, aku dulu nggak bisa makan, lapar, ini orang sih peduli, terus piye aku ini. Jadi seakan-akan protes pada diri sendiri, menyalahkan orang lain, lupa Allah, nggak ingat rezeki yang sebelumnya. Nah ini yang sebenarnya dilarang, dan itulah bentuk keingkaran demi keingkaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Kita lanjut. Mereka lalu Allah turunkan manna dan salwa kepada mereka, dan mereka berkata, siapa yang bisa memberi kita air? Nah ini tadi masalah lapar sudah dikirimkan ya burung puyuh. Kemudian mereka berkata, siapa yang bisa memberi kita air? Lalu Musa diperintahkan Allah memukul batu dengan tongkatnya. Nah ini kan menggambarkan setiap keinginan mereka terpenuhi ya. Jadi setiap kebutuhan Allah berikan. Tapi itu tadi judulnya Bani Israel ingkar nikmat. Jadi apapun yang didapat selalu diingkari. Nah kita masuk pada tafsir satu ayat tapi dibagi-bagi ya dengan huruf dari huruf A ya sampai nanti huruf F. Jadi ternyata satu ayat tapi cukup panjang. Nah sementara waktu kita terbatas, suruhnya jam berapa ya? Jadi masih berapa menit lah? Seperempat. Ya masih ada waktu ya. Jadi saya akan membacakan dulu bagian awal. Dan ingatlah ketika Musa wa istasqa Musa memohon air liqaumihi untuk kaumnya. Nah ini bagian pertama ya, penggalan ayat 60 ya. Penjelasannya adalah Musa memintakan untuk mereka air dari Allah ya. Tentu Nabi Musa ini selalu berharapnya kepada Allah, yaitu supaya mereka diberi air untuk keperluan mereka di padang pasir yang panas terik itu secukupnya. Nah, ini penjelasannya singkat.
Lalu ayat berikutnya, faqul nadrib bi'asokal hajar. Lalu kami berfirman, ini huruf B, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Lalu kami kabulkan permintaannya dan kami wahyukan kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi ini adalah sifatnya mukjizat. Jangan kemudian meniru-niru, ya. Bawahnya bawa tongkat lalu minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, kami butuh air, lalu mukul batu dengan harapan seperti yang terjadi pada Nabi Musa, ya belum bisa, tidak semudah itu, ya. Jadi ini yang kita baca itu cerita tentang kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi tidak bisa ditiru, tidak bisa disamakan. Kemudian selanjutnya, dan Allah memerintahkan, halaman 132, memerintahkan kepadanya memukulkan tongkat dan digunakan untuk memukul laut dahulu. Jadi tongkatnya sama. Sebelum melewati Laut Merah, tongkat itu juga bisa memukul air dan terbelahlah air menjadi jalan. Sekarang kebalikannya, benda keras dipukul, yaitu batu, mengeluarkan air. Kalau sebelumnya air dipukul mengeluarkan benda keras, yaitu jalan. Nah, jadi tongkatnya itu penuh keistimewaan. Kembali lagi, ini mukjizat. Bahkan tongkatnya pun bisa berubah dalam wujud ular. Nah itu kan, jadi satu untuk semua. Nah itu Nabi Musa, ya. Kemudian diambil oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin, membawa tongkat kepemimpinan. Jadi komandan itu diberi semacam tanda memegang tongkat. Nah ini sebenarnya juga kebiasaan yang Allah tunjukkan pada diri Nabi Musa. Jadi kalau kita jalan kemana-mana bawa tongkat, berarti niru sunnah Nabi Musa. Nah ini, jadi nanti mungkin di antara kita yang sudah mulai berat jalan harus memegang tongkat, gak usah malu, gak usah kecewa. Iki sunnah Nabi Musa. Ini bagi yang sudah, maaf, mungkin punggungnya sakit, jalannya berat, yang bawa tongkat menghibur diri gitu loh, biar tidak malu ataupun berkeluh kesah. Selanjutnya, ini secara waktu baru terbit, jadi kita masih butuh sekitar 12 menit lagi. Kemudian Al-Hasan mengatakan bahwa pukulan itu tidak kepada batu tertentu. Dan inilah bukti kebenaran Musa yang paling kuat dan bukti kekuasaan Allah yang paling nyata. Dalam kitab Keluaran, jadi ini dikutip dari Injil ya. Jadi istilahnya nama surat dalam Injil terjemahannya kitab Keluaran. Yaitu karena di dalam kisah Keluaran itu kayak kita umpamanya surat Al-Baqarah gitu kan. Cuma kalau dalam Injil bahasa Indonesia kan langsung kitab Keluaran. Jadi artinya perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke Palestina. Di situ nanti kisah tentang keluaran, ya, proses keluar yaitu menuju ke Palestina. Dalam kitab Keluaran ya, disebutkan sebagai batu besar. Jadi di sana dicantumkan yang dipukul adalah batu besar. Ya, kalau dalam ayat tadi kan Al-Hajar, ya, cuma tidak disebutkan batu yang mana. Nah, kalau batu besar berarti batu tertentu.
batu khusus, dan mestinya nanti menjadi situs tempat yang menunjukkan ini loh batu yang dulu pernah mengeluarkan air, kan itu masih ada sisanya, bekasnya, peninggalannya. Tapi kalau ditafsirkan sembarang batu, ya, sembarang memukulnya, nah itu berarti kan tidak ada peninggalannya. Nah ini hanya sekedar untuk memperjelas, walaupun rujukannya kepada Injil, ya, tapi itu bagian daripada wahyu Allah Ta'ala. Jadi tidak serta-merta kalau kita membuka Injil langsung dianggap wah ini bahaya ini, baca kok Injil nanti sesat atau menyesatkan, belum tentu. Jadi biar kita juga jangan salah paham, seakan-akan kalau megang Alkitab, Injil dianggap wah ini jangan-jangan misionaris, jangan-jangan ini sesat dan seterusnya. Jadi memang ada ayat-ayat yang bisa kita ambil untuk menambah keterangan dari Injil tadi, bisa menambah informasi yang untuk menjelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya poin ketiga, fam fajarat min husnata asyrata ain, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Lalu Musa memukulnya, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air sesuai dengan jumlah suku mereka. Nabi Musa tentu berdoa, meminta, baru memukul kan itu. Jadi ada usaha, ada doa permintaan, kemudian ada usaha. Nah ini juga untuk mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau butuh sesuatu, doa dan usaha. Jadi sebenarnya tinggal minta air, lalu nanti Allah keluarkan dengan hujan, atau diturunkan hujan, atau batu tiba-tiba mengeluarkan air. Tidak, tapi ada upaya dipukul. Memukulnya ini adalah usaha. Ada orang umpamanya pengen katakan mau makan, mau minum, nah ini butuh makanan. Nah ketika makanan tidak ada, harus usaha untuk mendapatkan. Nah untuk mendapatkan makanan harus beli. Nah beli itu harus dengan uang. Nah untuk mendapatkan uang harus bekerja. Nah itu namanya usaha. Jadi jangan berdoa tapi tidur terus, berdoa tapi malas-malasan, berdoa tidak bergerak, tidak bekerja. Alasannya Allah Maha tahu kok, Allah Maha pemberi, toh rezeki sudah ditentukan. Loh kenapa Anda tidak bekerja? Dan takdirnya ya begini nih, kalau masalahnya. Jadi namanya orang yang tidak melakukan sesuai dengan harapan. Nah ini biar cara menyikapi bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu ada doa dan usaha. Nah ini yang dilakukan Nabi Musa, sekalipun ini mukjizat, ada doa dulu, kemudian ada usaha dengan memukul tongkat ke batu. Selanjutnya disebutkan tiap-tiap suku sudah ditentukan mata airnya, sehingga mereka tidak saling bertengkar. Ya, dari satu sisi ini adalah mukjizat, tapi sisi yang lain ini juga latihan kedisiplinan. Ya, artinya air itu keluar 12. Nah 12 itu sudah ditentukan masing-masing untuk suku. Ini kan harus ditertibkan, harus suasananya aman, nyaman, damai, tertib. Ya gampangnya kalau zaman sekarang ini pembagian bansos bukan asal lempar, lalu yang untuk mendapatkan rebutan, tabrak-tabrakan, bahkan ada yang terinjak-injak. Ini menunjukkan pemimpin bagi bansos nggak tahu aturan. Pemimpinnya di atas mobil lempar-lempar umpamanya,
itu pemimpin yang melecehkan rakyat, teman. Yang harus ditertibkan dulu, pembagiannya diatur dengan rapi. Nah, ini isyarat dari Nabi Musa alaihissalam bagaimana memimpin suku-suku yang jumlahnya banyak, dan mereka cerdas-cerdas, mereka pintar-pintar, tapi nyeyelan itu. Jadi harus diatur tertib. Setiap suku, setiap kabilah, setiap rombongan harus punya pemimpin, dan pemimpin ini harus siap menjadi komandan masing-masing. Harus tertib. Ini air bagian suku A, air yang ini bagian suku B, dan seterusnya sampai 12. Tidak boleh mengambil air yang bukan sukunya. Tidak boleh rebutan. Harus antri, harus tertib. Nah, seperti itu. Jadi sebelum mengambil air pun harus diatur, dipimpin dengan baik. Nah, ini untuk menunjukkan Nabi Musa terlepas ini adalah wahyu Allah kemudian menjadi mukjizat, tapi punya jiwa kepemimpinan yang baik, bisa mengatur dengan tertib. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, air mendadak muncul di saat orang kehausan. Saat mereka butuh tiba-tiba ada. Kalau nggak tertib, rebutan, bukan mendapatkan air, tapi malah tonjok-tonjokan itu. Nah, ini juga perlu kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah semacam ini. Kok bisa ya jumlahnya banyak, ya sementara air mendadak, mereka butuh air sekali, dan tiba-tiba ada, kok bisa tertib. Nah, ini kata kuncinya adalah kepemimpinan. Ya, maka setiap kita adalah sebenarnya pemimpin. Ya, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah seorang pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ya, dan sekecil kepemimpinan adalah pemimpin keluarga. Maka anggota keluarga ini adalah dari istri dan anak-anak. Nah, ini kita sebagai pemimpin, ya, itu harus pandai mengatur semuanya. Belum lagi nanti kepemimpinan di masyarakat, dari RT, RW, lurah, dan sampai presiden, itu harus menjadi pemimpin yang baik. Jadi semakin tinggi jabatan kepemimpinannya, harus semakin kuat jiwa kepemimpinannya. Nah, itu juga perlu diambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita baca. Jadi bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita, oh Nabi Musa mukul batu, lalu keluarlah air, jumlahnya 12, masing-masing suku mengambil air sesuai dengan jatahnya, titik. Itu betul, tapi perlu kita ambil, di balik itu ada apa. Nah, ini untuk menggambarkan kehebatan Nabi Musa, karena punya jiwa kepemimpinan yang kuat dan tegas, dan bukan sekedar omong-omong. Ya, ingin memberantas korupsi tapi nggak tuntas semuanya. Ya, ada pagar laut cuma ditonton jadi keributan. Siapa pelakunya semuanya bingung. Perlu kita lacak dulu, perlu kita telusuri. Tapi kalau ada rakyat biasa yang melakukan kesalahan, saat itu juga bisa ketangkap, walaupun masalahnya juga belum jelas. Jadi ini namanya pemimpin yang tidak tegas, hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, ini hanya sekedar sisipan bahwa pemimpin itu ya harus adil, adil. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana jiwa kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam, sehingga tidak saling bertengkar, ya, sebagaimana ditunjukkan firman-Nya. Huruf D ini karena mengenai waktunya, ini saya baca bagian ini mungkin tidak tuntas nanti, ya, karena sudah berapa menit dari terbit tadi? Terbit 5:34, sekarang berapa? Sudah lebih ya dari 12 menit ya. Ya, saya kira ini dulu. Nah, insya Allah kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tolong diingat batasannya baru sampai huruf C. Nanti kita lanjutkan huruf D. Insya Allah. Kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sehat walafiat. Rabbana atina fid
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.